Meski sudah melampaui target, PSSI akui masih punya PR, berita ini perlu di-share ke telinga Bung Toel. Timnas Indonesia tatap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni. Tak terduga, Shin Tae-yong targetkan Timnas Indonesia lolos babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Semoga bisa tercapai, Coach. Jay Itzes bakal absen lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia, ini sebabnya. Budi Sudarsono tekankan pentingnya blueprint sepak bola Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tak cuma Timnas, PSSI akui masih banyak PR yang harus diurus. PSSI menegaskan tekadnya untuk terus majukan sepak bola Indonesia di usianya yang ke-94. Tidak hanya fokus pada Timnas, tapi ada PR lain yang harus dikerjakan. Beberapa pihak mengkritik PSSI karena terlalu banyak fokus pada Timnas, khususnya dari unggahan Sang Ketua Umum, Erick Thohir, di media sosial. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memang masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh federasi ini. Namun, upaya untuk memperbaiki kualitas Timnas Indonesia akan terus dilakukan. Arya mengatakan bahwa PSSI telah berhasil meningkatkan performa Timnas Indonesia, baik di level senior maupun junior. Dia juga menyebut ada permintaan untuk memperbaiki liga di Indonesia, yang akan menjadi fokus selanjutnya bagi PSSI. Sekarang Timnas sudah dalam kondisi stabil. Selama ini, sepak bola wanita di Indonesia diabaikan, tidak ada kompetisi yang berkesinambungan untuk mereka. Arya menegaskan perlunya perhatian lebih untuk sepak bola wanita, terutama setelah Timnas Putri U17 mengalami kekalahan telak dari Korea Selatan di Piala Asia. Dia menambahkan bahwa kekalahan itu menjadi cermin bagi PSSI, menunjukkan di mana posisi sepak bola wanita Indonesia. Timnas Indonesia tatap laga kontra Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 27 Mei 2024 untuk menyiapkan laga melawan Irak dan Filipina dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengungkapkan hal tersebut setelah berdiskusi dengan pelatih Shin Tae-yong. Pada 28 Mei 2024, semua pemain diharapkan sudah berkumpul untuk memulai pemusatan latihan. Kemarin saya sudah diskusi dengan Coach Shin, saya tanya tentang rencana pemanggilan pemain yang akan dipakai untuk Timnas Senior, kata Sumarji. Sumarji berharap semua pemain, termasuk pemain naturalisasi, dapat berkumpul pada tanggal 27 Mei, atau paling lambat pada tanggal 28 Mei. Dia menekankan pentingnya memanfaatkan waktu singkat tersebut dengan baik untuk membangun chemistry antar pemain. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup F dengan 2 laga sisa, melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 2 pertandingan ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia untuk menentukan nasib mereka di kualifikasi. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 angka, unggul 4 angka dari Vietnam dan terpaut 5 angka dari Irak. Mereka hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Dengan bermain di kandang sendiri dan beberapa pemain dalam performa yang bagus, seperti Hernando Ari dari Timnas Indonesia U23, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif dalam laga melawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong targetkan Timnas Indonesia lolos putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
Garuda Muda akan sibuk di bulan Juni mendatang, dengan jadwal yang cukup padat. Mereka akan berpartisipasi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi Irak dan Filipina. Saat ini, Indonesia menduduki posisi kedua dalam klasemen dan berada di jalur yang tepat menuju babak selanjutnya. Dengan satu kemenangan lagi, mereka dapat memastikan tempat di putaran berikutnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa tugas selanjutnya adalah membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua. Pertandingan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni akan menjadi langkah awal. Persiapan diperkirakan akan dimulai pada akhir Mei. Target terdekat kami adalah persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, ujar Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah mengarahkan skuad Garuda menuju pencapaian tertinggi dalam kualifikasi Piala Dunia. Setelah bertarung di Piala Asia U23 2024, Shin menyadari bahwa para pemain mendapatkan banyak pengalaman berharga. Mental bertarung Garuda Muda diuji dalam pertandingan melawan tim-tim kuat. Hal ini menjadi modal penting untuk masa depan tim. Sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Kami yakin akan meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa mendatang, tutupnya. Jay Itzes bakal sulit tampil di laga timnas Indonesia versus Irak. Jay Itzes berpotensi menghadapi jadwal yang padat karena playoff promosi Liga Italia, yang mungkin membuatnya sulit tampil untuk timnas Indonesia. Klasemen akhir Seri B 2023-2024 membawa kabar buruk bagi Jay Itzes terkait jadwal timnas Indonesia. Bek naturalisasi asal Belanda itu gagal meraih tiket promosi otomatis ke Seri A bersama Venezia FC. Di pekan terakhir Seri B, Sabtu, 11 Mei 2024, Venezia gagal mendahului Como 1907 dari peringkat 2. Como, yang dimiliki oleh Hartono bersaudara, akan bergabung dengan Parma ke Seri A, meninggalkan Venezia di jalur playoff. Jalur playoff ini membuat Itzes harus menunda bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Playoff promosi ini melibatkan 6 tim, yang lebih banyak dari Liga Inggris yang hanya 4 tim. Pada tahap awal, ada babak pendahuluan yang diikuti oleh peringkat 5 hingga 8. Venezia, peringkat 3, dan Cremonese, peringkat 4, akan menantang pemenang babak pendahuluan. Hasil drawing menunjukkan Venezia akan bertemu pemenang Sampdoria versus Palermo. Laga tersebut akan digelar dalam 2 leg pada 20 dan 24 Mei. Apabila menang, Venezia akan melaju ke babak final playoff. Di babak final, mereka akan menghadapi pemenang Cremonese versus Catanzaro Brescia. Final juga akan digelar dalam 2 leg, pada 30 Mei dan 2 Juni. Leg kedua final ini bertepatan dengan pertandingan timnas Indonesia melawan Irak pada 6 Juni. Sebagai bek tengah utama Venezia, Itzes diperkirakan akan bermain di keempat laga playoff tersebut hanya dalam 12 hari. Jika lolos ke final, kemungkinan besar Itzes akan absen sebagai starter melawan Irak. Dia diperkirakan baru akan fit untuk laga melawan Filipina pada 11 Juni. Satu kemenangan dari 2 laga tersebut sudah cukup untuk membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Budi Sudarsono tekankan pentingnya blueprint sepak bola Indonesia. Budi Sudarsono, salah satu legenda sepak bola Indonesia, menekankan pentingnya menjaga cetak biru atau blueprint sepak bola Indonesia yang telah dibuat oleh PSSI. Baginya, hal ini penting untuk memastikan perkembangan timnas Indonesia yang lebih baik di masa depan. Prestasi timnas Indonesia U23, yang mencapai peringkat keempat dalam Piala Asia U23 2024, dianggap sebagai hadiah istimewa bagi PSSI yang baru saja merayakan ulang tahun ke-94. Meskipun gagal lolos ke Olimpiade, kemajuan sepak bola Indonesia terlihat jelas. Budi menyoroti perlunya meningkatkan kompetisi, khususnya dalam mencari penyerang lokal yang berkualitas.
Baginya, introspeksi perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, karena hal ini berdampak pada kinerja timnas. Dia memberikan contoh Jepang, yang telah memiliki blueprint sepak bola yang dieksekusi selama bertahun-tahun dan kini memetik hasilnya. Meskipun sebelumnya belajar dari Indonesia, Jepang berhasil menjaga konsistensi dalam perencanaan mereka. Budi menegaskan pentingnya usaha yang konsisten dan nyata dalam mencapai hasil. Sebagai mantan pemain, dia berharap timnas Indonesia dapat mencapai level yang lebih tinggi, bahkan bermimpi untuk tampil di Piala Dunia.